Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 10 Februari 2026. Gereja memperingati Santa Scholastica Perawan. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil bicara tentang kritikan orang Farisi dan ahli Taurat pada Yesus dan para muridnya. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, dengan tangan yang tidak dibasuh. Mereka protes pada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Yesus menjawab, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Tuhan Yesus melihat mereka sebagai orang munafik, sebab mulutnya memuji dan memuliakan Tuhan, namun hatinya jauh dari Allah. Mereka rajin berdoa, rajin beribadah, namun mereka mengabaikan ajaran Tuhan. Mereka lebih taat kepada perintah manusia dan adat istiadat nenek moyangnya. Saudara, Tuhan hari ini juga disampaikan pada kita orang-orang yang menyebut diri murid Kristus. Sebab sering kita seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang munafik, berpura-pura, ingin pamer, ingin dipuji, ingin tenar, ingin diaku, ingin dihormati, ingin menguasai. Karena kita begitu manis di bibir tapi lain di hati. Kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, manis, kata-kata yang meneguhkan, namun hati kita jauh dari Tuhan. Penuh dendam, penuh iri hati, penuh kebencian, penuh amarah dan emosi, penuh kesombongan. Kita rajin beribadah, novena, merayakan Ekaristi, membaca kitab suci. Tapi kita harus akui bahwa kita masih jauh dari Tuhan. Inilah yang menajiskan kita, yang membuat hati kita, hidup kita kotor. Kita perlu membersihkan kotoran itu. Yang dibersihkan atau dicuci tidak hanya tangan,
tapi juga hati dan hidup kita yang kotor. Yesus sesungguhnya tidak menghapus adat istiadat atau peraturan-peraturan moyang bangsa Yahudi. Yesus hanya mau membersihkan praktek-praktek adat istiadat dan peraturan yang merusak keselamatan hidup manusia. Saudara-saudariku terkasih, orang-orang Yahudi memerlukan air untuk mencuci tangan yang kotor. Di zaman ini tidak hanya air tapi juga memerlukan sabun untuk mencuci tangan agar lebih bersih. Namun untuk mencuci atau membersihkan hati dan hidup yang kotor, apa yang perlu kita miliki dan kita kerjakan? Untuk membersihkan hati, pikiran dan perilaku kita yang kotor, pertama, dekatlah dengan Tuhan. Terus membangun relasi keintiman dengan Tuhan, percaya Dia akan memberkati kita. Kedua, menerima sakramen tobat, pengakuan dosa. Sakramen pengakuan dosa adalah semacam sabun yang bisa membersihkan kotoran-kotoran dosa yang busuk dan jahat di dalam hati dan hidup kita. Dengan mengakui dosa-dosa kita secara rutin kepada Tuhan lewat imammu, segala kotoran di dalam hidup kita dihapus, dicuci dengan sangat bersih oleh belas kasih Allah. Dalam sakramen rekonsiliasi ini, kita menerima belas kasih Allah dengan cuma-cuma. Semoga hari ini kita diingatkan bahwa bila hati, pikiran kita, perilaku kita jauh dari Tuhan, bila pikiran kita penuh kotoran, datanglah pada Tuhan lewat imammu dan mohonlah sakramen pengampunan. Percaya, damai dan kerahiman Tuhan akan senantiasa selalu bersama hidup kita. Percaya, semakin kita dekat dengan Tuhan dan berdamai dengan Tuhan, hidup kita penuh berkat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.